setiap kita acara atau membaca doa, tradisi orang NU itu dimulai dengan ucapan Al-Fatihah. Ini yang jadi MC, yang jadi protokol di setiap acara, usahakan jangan pembukaan dimulai dengan basmalah, jangan tanggung. Lebih baik dimulai kita sama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kenapa dipilihkan setiap hendak membaca doa selalu Al-Fatihah? Ada keselamatan Al-Fatihah. Setiap mulai acara Al-Fatihah. Yang pertama alasannya, walaupun kemarin tahun yang lewat ada yang membahagakan itu bid'ah, itu biar aja. Kenapa surah Al-Fatihah selalu dibaca setiap hendak memulai acara? Karena satu-satunya surah dalam Quran yang full satu surah itu isinya doa. Adakah surah dalam Quran yang disunatkan ujungnya amin? Kecuali surah Al-Fatihah. Misalkan pian kedua berdoa, cukup, mari kita berdoa Al-Fatihah, cukup. Kalau pian melihat kena kalau di pesantren lah habis membaca doa, lalu gurunya berucap bisiril Nabi wa alin Nabi wa bisiril Fatihah, lalu membaca Fatihah, itu amin, taqabbalallahu minkum, sebenarnya cukup. Karena isi dari surah Al-Fatihah itu adalah isinya satu surah pujian dan doa. Jadi sedikit kena bila suruh orang baca doa ada hafal Al-Fatihah, jadi pada doanya cukup. Wah, padahal tidak bisa. Makanya ditutup dengan amin. Aminnya Syafi'i itu panjang. Amin. Aminnya orang nang berumrah berhaji di Mekah pendek. Kalau jadi imam hanya datang umrah, lalu waladhdallin, amin itu di Mekah, lain di lokasi. Syafi'i panjang. Ada kisah orang begini palsu berempat tapi imbai wudhu. Waktu hendak wudhu bakal kubur, anda kayak gigi palsu di atas kopiah keempatnya, karena pada atas tak huruf keempatnya. Jadi imam ini tak huruf nan sasak walajolin. Jadi nang di belakang tak huruf imam lembek ucapan nyaring amio karena longgar. Tuntung salam mengacak imam tak huruf ya. Kisah ulun aja ngerata walai tambah ada berduit ada raya. Jadi itu kalimat ditutup dengan waladhdallin amin. Coba yang hidup kita tuh ada di dalam Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Mun Tuhan tuh Rahman kada pandang puluh, siapa aja Tuhan beri duit, siapa aja Allah sehatkan, sembahyang bakal dalam sehat. Makanya jalan semalam tuh kada menjamin orang beribadah tuh sugih, karena banyak orang sugih kada beribadah, dan nang beribadah kada sing sugihan. Cakanya sugih karena ibadat, kaum berdahulu sugih. Mudahan gaji kaum naik. Ubangan nah enak. Rahman Tuhan. Beribadatkah adalah diberi Allah rezeki, beribadatkah ada sehat.
sukses di dunia lah, tapi orang beribadat menjamin tenang hidup di dunia. Kalau orang tuh pada beribadat, jangan kada berduit aja pusing. Survei membuktikan. Kalau orang beribadat, jangankan sugih, kada berduit kan tenang. Paksa ada berduit. Cuman tenang, beda lah cara menghadapi orang beribadat kalau kada beribadat. Dia masuk masjid lah, tenang ada pak. Jadi bila ada berduit masuk masjid. Makanya siang gue Ramadan, siang puasa apa siang Jumat tuh lelaki kian tuh sampai di masjid kita guring. Kenapa? Tenang. Cuma sebuting dalam fikih lah, ghaira maq'adah. Guring berduduk tuh kada batal, fikih bulit jangan terangkat. Ya. Ukurannya tak guring kada apa-apa, tak mimpi kada masalah. Tak mimpi dipatok ular gitu kada apa-apa. Ini tuh mimpi dipatok ular, poyok. Aku sih mimpi patok ular, jadi jangan cocok cakar kawinnya. Berdarah kan nih, ada cuy. Cakap berdarah jamaah masjidnya. Ku picik-picik berdarahnya ya. Miminya hijau juga. Kalau yang bibi kulit terangkat, batal kuring duduk. Tuh hati-hatilah. Amun sebelah batis berangkat berdahulu, tuh batal berdahulu tak kalah. Nah, makanya harus mengaruh ke pulang selamat dunia akhirat. Bibi kulit jangan terangkat. Muntah jungkang mulai ujung sampai ke muka, itu orang gila. Kenapa jadi biar guring siang di dalam masjid hari Jumat pak? Bukan karena asik, bukan karena kipas angin, bukan karena masalahnya berduduk, ngalih guring berduduk tau lah. Di rumah suara guring berduduk, nang bebantal juga letak guring, tapi karena pikiran kita tenang. Nah inilah salah satu yang disebut dengan rumah Allah. Maksudnya rumah tempat rahmat yang diberikan Allah. Cuman kalau rahim khusus beribadah masuk surga, apa beribadah dapat rahim masuk surga. Kada beribadah kada dapat rahim kada masuk surga. Mun sembahyang subuh masuk surga, kada sembahyang masuk subuh masuk surga, kada sembahyang subuh masuk surga aja, ulun milih kada sembahyang bae. Mun sama pada masuk surga juga kuring. Ini masalah bahasa kita lah, bahasa fikihnya. Artinya dengan beribadah dapat rahim masuk dalam surga. Nah lalu dia mengira Al-Quran itu bahasa Arab biasa kadang. Al-Quran itu bahasa surga dan orang Arab sendiri belum tentu mahir bahasa Quran. Belum bertakon lawan pian nang di sini lah. Pian ini orang Indonesia, mahir lah bahasa Indonesia. Meski pingkalan. Nanti kalau ketemu saya di pasar rawa-rawa ya. Ini para EKN lah wala. Oh bahasa Indonesia yang baik lah. Makanya orang tak tahu belayung. Heri mana Heri? Adalah. Kita ada turun tutup guntingan. Nah, jadi kalau nangaran bahwasanya termasuk diantaranya bahasa Arab itu, bahasa Quran itu bukan bahasa Arab biasa. Orang Arab sendiri kurang mahir berbahasa Al-Quran. Sama orang Indonesia belum tentu mahir berbahasa Indonesia. Pian aja bahasa Indonesia, belum jangan ada bahasa Indonesia pak. Quran itu bahasa surga. Contoh belum umrah bahaji banyak kita bisa bahasa Arab pasaran karena lu tidak pernah tinggal di Arab belum pakai bahasa Arab Al-Quran ijikit himong Masya Allahnya inta ta'ala fil madrasah ikamnya belajar di sekolahan diragapnya barinya duit himongnya ikam bisa belum tahu bahasa kampung. Jangan bahasa kita satu Kalimantan Selatan ini berbeda bahasa langgam lawan nadanya beda lah. Kalau lo kasih lo tahu gaya bahasanya, toleran kalau tersalah. Bahasa kita itu beda. Nah makanya juara internasional
mestinya bahwa sesungguhnya kalau bisa mestinya nang melantunkan Al-Quran tuh orang Arab juaranya, tapi kenapa orang Indonesia? Itulah hebatnya bahasa Al-Quran. Karena dia jangan protes lah bila ada tuan guru kena menalakin pakai bahasa Arab saja ada di Indonesia nya, jangan protes. Kenapa talqin itu melajari hendak mati lawan sudah mati? Mun ini ngaranya taklim, mun ini talqin matian habis. Jangan protes di pesantren di hulu sungai biar orang menalakin kada Indonesia nya, di Banjar kan campuran. Talqin itu melajari nang mati. Begini Pak, ini melajari orang mati lah begini. Rukun iman ada berapa? 6. Kada pernah kita melihat zat Allah tapi wajib percaya karena ada dalil. Gini nah, belum sederhanakan. Kada pernah kita melihat malaikat. Kalau pian pernah lah menghadapi orang mati, rancang. Oke. Pian pernah lah melihat malaikat maut mencabut. Maka yakin malaikat maut mencabut. Tapi kada melihat kelak. Mun pian melihat, tolong minta nomor WA-nya. Masukkan di grup Masjid Kamarudin. Jadi tahu giliran. Nah, tahu giliran. Jadi artinya 1 malaikat maut mencabut kita melihat, 2 nah kada melihat siapa? Roh keluar. Suara yang melihat roh keluar, dimensinya tinggi Pak. Kita ini dimensi 3, jin itu dimensi 4. Kenapa kita kada bisa melihat jin? Dimensinya tinggi dari kita 4. Kecuali mata kita berdimensi 4, maka kita melihat jin. Ngarannya indigo. Mun kada paham kayak takoni cocok, buka Google. Kita kada mau melihat jin karena apa? Dimensi kita terlalu rendah. Jin bisa melihat kita. Nah, roh di atas lagi, malaikat di atas lagi, terlebih lagi junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum buka ke sini dulu membahas lah. Karena ketemu pembahasan dulu talqin itu. Ada sudah melihat tapi wajib percaya pula. Nah, makanya marhaban tuh dibagikan minyak harum kalau sini mau ditang. Ya Nabi sallallahu alaika bagi minyak harum. Jar habar Masjid Kamarudin bujur ka sebotol seorang. Hoak. Bangkrut panitia. Kenapa dibagi minyak harum Pak? Baca manakib kalau bisa hidupi dupa. Dupa itu sunnah, bukan tradisi. Baca manakib, pisangnya ada, cucurnya ada, tapenya ada, dupanya ada. Kenapa kadang jadi hidupi dupa? Karena roh itu senang dengan bau harum. Terlebih lagi panglimanya roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya diculiti minyak harum waktu marhaban. Walaupun Nabi kita dilihat yakin akan datang, lalu khusyuk ini marhaban sampai berpandir orang Nabi seakan-akan hadir. Ahdiru qulubakum ya ma'asyiral hadirin, inna fikum Rasulullah. Yakinkan wahai hadirin bahwa Nabi itu ada di sisi kalian, bahwasanya di samping kalian itu ada Rasulullah. Jadi seakan-akan Nabi itu hadir. Ini baca manakib dupa lah, mahal kuitan dupa. Roh tuh senang dengan nang harum. Baca manakib kalau walinya datang, roh senang dengan nang harum. Ini cucur, tapai, dupanya dada. Cucur mudahan luncur, tapai mudahan hajat sampai, pisang mudahan jangan busam, roti mudahan belaki, mun payung. Jadi ini rukun iman, salah satunya percaya kepada malaikat. Biar suara melihat malaikat kata Allah yakin percaya. Sekarang malaikat itu banyak jumlahnya Pak, yang diketahui aja nah 10, jumlahnya lebih banyak banget. 10 itu ada kalau mungkar nakir. Tugasnya apa? Menakuti orang dalam kubur. Menang ditakuni itu kan dia bisa menjawab, apalagi
lagi ditakonin. Jamu karena nangkir ulun nampih aja Jibril lah. Kenapa aja Jibril? Nang ditakoni bangang. Kan ulun tuligin anak. Tugas mungkin nangkir wajib kalau percaya Allah, walaupun kedua lihat kelak. Nah, rukun iman lah. Bila Jibril tidak percaya berarti kurang rukun iman, tidak sempurna keimanan. Tugas mungkin nangkir menanya orang dalam kubur. Ulun bertakun nolpin logikanya aja nah. Menang ditakoni kada mendengar, apalagi ditakoni. Jamu kan akhir ulun nampih aja sudah PHK. Kenapa jadi PHK aja Jibril? Nang ditakoni pangang lawan hongang. Marabuka jawaban Nabi mau ya. Berarti tugasnya juga ampihan berarti dalam kubur mendengar dan menjawab. Ada percaya mati betul-betul. Nanti jawaban terakhir sudah dah. Karena awal lagi pandir dah. Nah, makanya gue ngaran kubur tuh alam barzah salah satunya. Barzah tuh nipin betipi kok. Ibu betipi. Ada. OTP. Nah, pi ulun bagi kata kau melihat pian kau melihat ulun bujur lah. Bujur lah. Nah, ulun kata kau melihat pian, berarti pian itu di alam barzah. Di alam barzah itu seperti itu. Ada kaca pelem mobil tuh Pak yang larang, tak larang, lain nang murah, ada gitu untuk murah di dalam kadep, di luar kadep. Kalau nang larang tuh di luar kadep, di dalam larang. Itunya Pak Bayu ngasang nang larang. Nah, larang tuh di luar kadep, di dalam tarang. Nah, kubur tuh barzah tuh apa? Dalam tarang, luar ada melihat. Jadi kuitan kita nang di elang itu melihat. Kenapa? Barzah artinya. Nih ibu-ibu di barzah nih. Kayak aku lupa hamsin barzah. Pian melihat dulu, benar-benar pian. Kuitan kita tuh melihat lawan kita Pak. Melihat lawan kita karena barzah. Barzah tuh bimbingan. Ini sih melihat lawan kita akan melihat sini. Kada percaya juga mati betul. Ada hal-hal ini kira-kira ngaran lagi barzah. Itu barzah lah. Nah, itu barzah. Nah, ulun kaitkan di sini tadi. Orang Batalak itu pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena orang mati pasti bisa bahasa Arab. Di surga kita ada bahasa Indonesia lagi bahasa Arab. Mudah-mudahan masuk surga lah. Nah, sabar satu umat. Kada usah berzinah, sabar. Paling lagi satu umat lagi bila masuk surga berhimat dia non bidadari. Pangulu ada lagi di surga. Sian. Kalau pang pernikahan dada, sing tarik aja. Pinanya orang lokasi ini orang bidadari jadi harga. Hendak menyambut tahan dulu di surga karena berhimat. Namun di surga kan lempok kuyuh benar. Baik menyambut sehari. Ya kan apa bebas naranya di surga. Hendaklah bukan sakit hati gampang masuk surga. Hendaklah biar bertutukan apa aja. Pokoknya sekali jadi masuk surga. Apabila mati dulu. Makanya kita berharap ridha Allah mudahan kita bisa masuk dalam surga. Lalu ini keterkaitannya lah. Nah, lu kaitkan Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadarnya. Cakapalah. Lailatul Qadar tuh kayak patir atau kayak hujan. Bisa di lokasi ini ronda malam. Menunggu Lailatul Qadar sambil bedung. Ya lah, nah bedung. Kenapa jadi bedung? Anu aja. Apa ngarannya? Menunggu kalau kita melihat Lailatul Qadar zaman catok lonceng. Bangunan Lailatul Qadar adalah itu Pak. Lailatul Qadar bukan seperti itu. Orang tuh begitu guring digarap, dibangunkan. Begitu dibangunkan rumahnya misalnya lantai 3 lah. Lantai 3 rumahnya lantai 3. Dibuka Allah, bini digarap, harap ada melihat. Kenapa? Rancak menyuntan duit laki ya kita melihat Lailatul Qadar. Proses Lailatul Qadar itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada kan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunan seluruh malaikat dipimpin Jibril pada malam itu. Makanya siangnya itu apa? Siangnya itu
gerak tapi nyaman dipandang, apa namanya itu? Orang bahari nyambat wanas, auranya timbul apa aja orang bahari Pak? Energi beauty. Bujur aja hilang ya, tapi manis. Bujur aja hilang ya, tapi lutung lain misalnya. Nah itu nah cuacanya seperti itu, hitam manis. Nah, hitam manis. Ini saya suka nih menjaga seolah. Pinanya malam tadi sekolah ya, rugi bin malam tadi. Ya Pak, ada kemungkinan di kitab tuh kalau awal Selasa kemungkinan 27, cuma jangan ditambang 27 tiap malam ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turunan malaikat di situ berdatangan. Sekali lagi, ini bukan seperti logika atau akal kita. Karena mun Allah mahendaki melihat. Nah mudah-mudahan lah bertamu pas dia berdoa. Potongan ini berdoa sugih Pak. Yalah, pas tersalah doa, terdoa upih. Doa kacau dunia persilatan. Terus dihadangi ibadatnya bisa Tuhan memilih kita enalah. Nah, lalu ayat itu bunyinya keterkaitan dengan Quran ada inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami wahyukan akan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Di ayat lain syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, diawali 17 Ramadan. Pertanyaannya, kada cocok kan itu ayatnya? Dari inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami wahyukan ya Allah Al-Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu biasanya malamnya 20 ke atas, sedangkan di ayat lain nuzul Quran turunnya 17 Ramadan. Makanya kayak inilah nang hafal Quran, jangan ditakuni orang hafal Quran hukum fikih. Sekelas Imam Bukhari, ahli hadis dunia, setelah Quran tuh yang dipakai orang hadis lewat Bukhari. Kalau ada nang betakun, ini riwayat siapa? Bukhari. Sahih enggak? Nang betakun Bahdul. Pasti sahih. Adakah Imam Bukhari mengarang fikih? Tidak. Nang diakui fikihnya tuh Syafi'i, Hanafi, Hambali lawan Maliki. Biar betianan buaya jangan datang ke dokter mata. Ya. Biar sakit apa namanya getalan, jangan datang ke dokter paru-paru. Ahli Quran belum tentu ahli fikih. Makanya jangan menanya hukum ke Quran langsung salah. Kenapa jadi salah? Kalau kalian diakui, baik kita bertaklid lawan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Apa arti mazhab? Ikhtara alaih. Arti mazhab itu memilih jalan. Lu tadi kan mulai beruntung bisa lewat Banjar Indah sini, bisa lewat Muka, bisa lewat Buncit, ya kan? Bisa. Atau bisa ke Palembang putar-putar, kegilaan, kejauhan. Itu mah adanya mazhab. Kenapa mazhab? Nah, ini nah. Orang bahari itu minyak lalaan nangarannya Bu. Kayaknya ini dulu Bu ulah minyak. Ini anak ulang lah. Potongan lain. Ya lah. Ada padakan Cina ke Islam. Nyeheri bakawan nenek anak heri 4 pegawai dan anak ulang. Nah, nyalos di Jakarta nih. Jadi kalau imbah tuntong tadi, imbah tuntong. Nah, begitu selesai bahwasanya tadi Al-Quran itu diturunkan, di Quran lah, di Quran. Nah, Quran. Begitu Quran turun pada Lailatul Qadar di satu di lain Syahrul Ramadan. Belum contoh lagi, nanti kita main contoh. Ada Quran surah Thaha, bunyinya ini Ar-Rahman alal arsyis tawa, dan Tuhan Maha Rahman bersemayam di atas aras. Aras itu seperti hebat. Baik, belum kisah aras lah sedikit lah, perlu kaitkan kan. Bila terkuring dia bisa lengah, nyetai lengah. Nah, ini mungkin melihat kalau disukai matahari Pak, matahari.
para sapian kenal bumi kan kenal matahari, 200 kali lipat bumi sebiji matahari. Kenapa ya? Jaraknya itu 150 juta kilometer. Di mana guru ngitung? Tenang aja nih, puasa itu bakal pahala ulun. Ngukurnya tuh Pak, tabung matahari, tabung di lab berapa tahun tuh usianya sampai ke bumi, baru diukur sekian kecepatan, sekian jaraknya, itu baru tahu. Cahaya matahari itu ditabung, diukur berapa sampai ke bumi, berapa kecepatan cahaya, baru ketahuan berapa jaraknya. Ada yang diukur pakai meteran, agak gilaan. 200 kali lipat bumi sebiji matahari. Ulun ambil contoh nang suaka haji, nang suaka umrah, pian naik pesawat melihat truk halus kan? Kayak samut. Apalagi naik baling-baling lah. Pesawat baling-baling ke Balikpapan tuh baling-baling tuh 10.000 kaki dengan 15.000 kaki. ATR 72600 sebenarnya. Kalau pian nang umrah tuh pesawat tuh 35.000 kaki sampai 40.000 kaki. Itu lebih kada kelihatan, nang melihat baling-baling itu kelihatan terang nang kayak samut. Biar melihat pesawat isinya 200 halus kayak korek HP. Kenapa jarang? Nah ini kita kisah itu dulu lah. Nah, ada yang lagi yang lebih tinggi dari matahari, ada namanya bintang. Bintang itu sebiji baik. Diukur dari cahaya itu paling parah ke bumi sekitar 7 triliun kilometer. Mau guru tahu, tenang aja, harus dijelaskan ini akan aja. Satu bintang itu Pak, bumi kita 500 kali lipat baru satu bintang. Ada yang 1.500 kali lipat bumi ini baru sebiji bintang. Halus kita di hadapan bintang. Kenapa ini halus? Jauhnya luar biasa. Bisa bayangkanlah jauhnya. Bumi kita ini diapit 2 galaksi, namanya galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti. Nah, satu galaksi ini isinya berapa Pak? 100 sampai 400 miliar bintang satu galaksi. Bisa kalian bayangkan betapa tungaunya kita di hadapan Allah. Apa yang disombongkan? Bumi kita ini tungau. Cuma ada rahmat junjungan Nabi kita Muhammad, kita dihidupkan oleh Allah. Tungau bagak picik benar ya. Belum langit pertama belum. Jauh banget. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Di atas lagi hanya aras, jauh banget Allah. Nah, ada ayat lain lagi berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila menanyakan engkau tentang aku, jawab parah. Nah, bingung lah ya. Maaflah. Keyakinan kawan-kawan yang di luar NU ada memadahkan Allah di atas aras sesuai ayat ini, tapi ayat sebutin Bang menjawab wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila menanyakan engkau Muhammad tentang aku, jawab parah. Makanya jangan berpikir sorangan masalah Allah, berkonsep dengan konsep Abul Hasan Al-Asy'ari. Istilah Banjar disebut sifat 20. Istilah dunia menyambat karena etikat Asy'ariyah. Paham juga kan? Nah ya, yang ada paham ya deh. Jauh benar lah. Nah ini ayo jangan dibenturkan, kita ada hebat. Jadi makanya kita inilah berkonsep Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu sampai tadi nih kita bicara tadi ini ayat inna anzalna, di mana ketemunya? Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia dicicil Jibril. Dimulai cicilan itu Iqra. Kapan tanggalnya? 17 Ramadan. Yang sekian itu dari Lauhil Mahfuz bukai Baitul Izzah, langit dunia. Dari langit dunia dicicil Jibril. Paham dah? Ketemu ini ayat. Awal cicilan 17 bulan Ramadan. Wah, kisah antara kisah ini kita lihat. Nah, sekira-kira kalau ketemu masalah Lailatul Qadar aja, betapa luar biasa angkasa raya Allah. Jadi mun kita ini sombong baik, setumpah hendak mengiamatkan tuh. Ini tadi jena geletaran Banjar, dapatnya imbas gempa ya Allah. Karak bumi lempengnya bergerak, lempeng aja hanya
Kita nih lah di Banjari kata Bapak mudah nih jauh lah, jangan sombong, mudah nih jauh, jangan gempa bujur baik. Nang ada gempa gini bahari Alfamart di Gambut roboh, bangunan kita ada siap. Kalau Jakarta Bandung itu kan biasa dia mereka gempa. Kenapa? Bangunannya sudah siap. Di sini, wah, jangan gempa, nang ada gempa gini rumpihan ke rumah. Nah kita bangunan kita ada siap. Nah, kita boleh kisahin ayat lah, kisahin ayat. Jadi Lailatul Qadar itu jangan dikhayal, cukup kita beramalan, cukup memang sudah sampai anunya. Nah, Baitul Izzah itu di mana? Langit dunia. Begini cerita. Ada dalam Quran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Makkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Makkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Ini meknya nang harap pinanya nih, jelas adanya suara ulun mak. Nah, sesungguhnya awal rumah di muka bumi itu dibekah, berkah diberkahi dan menjadi petunjuk bagi sekalian anak. Yang berulah Baitullah itu, kenapa kita sembahyang dada menghadap Baitullah? Tuhan menyuruh, bukan Tuhan di situ, tuh Allah menyuruh ke situ. Selesai. Kenapa menghadap khair Baitullah? Mengasihi perintah Allah. Tuh. Nah, yang berulah Baitullah itu siapa? Malaikat. Apabila malaikat maulah itu, ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang mengatakan 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Guna apa malaikat situ? Ujian tafsir jalan lain, yatufu alaihimul malaikat awam. Begitu Adam turun ke bumi dengan Hawa, naiknya ke atas, naik ke Baitul Izzah. Adam dan Hawa itu gue takdirnya di bumi, biar tak berusuk tetap di bumi. Sebabnya aja makan khuldi. Menurang itu dasar takdir sugih. Usaha ikhtiarnya pak kita gawe. Usaha ikhtiarnya mengukur hendak berdosa kan apa pahala kan. Biar lu dasar sugih, biar apa berjual kerupuk sugih. Di dalam kerupuk itu ada intan. Mendasar sugih, biar mau unjun gawean. Mana Agus unjunannya, rumah kasih 4. Nah, terus kadang beri iwak. Biar mau unjunna, tetamu iwak nila. Sekali di dalam nila itu ada buntat nila. Kalau unjun orang Amerika mencari buntat nila. Dihargai 20 miliar. Dijual Agus saya aja Agus buntat nila. Ada tulang haji ngarannya Haji Buntat Nila. Pustior. Jurut semalam 3 amalan balah ulah nang sugih biar kada begawi. 1 warisan banyak. 2 tanpa laki atau tanpa bini orang sugih. Nang ketiga karena buntut 4 angkat, jangan digawe lah. Ini memang di bumi takdir Adam dan Hawa di bumi. Nah itu namanya di atas itu disebut Baitul Izzah. Nah lalu lah. Jadi Al-Quran Lailatul Qadar itu spesial Allah persembahkan buat junjungan Nabi kita Muhammad beserta umatnya. Jadi untung kono kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kena Dajjal itu turun nang membunuh siapa? Dajjal itu Isa. Isa itu bukan sebagai Nabi, posisilah sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mesti Isa? Kenapa ada orang lokasi yang menghantuk Dajjal? Ayo, kenapa? Dajjal turun. Kenapa ada kita ya? Bubuhan namanya banyak aja kita berkumpulan kita menghantuk Dajjal. Beda level. Kenapa harus Isa? Nah, satu hendak meyakinkan bahwa Isa itu
memang diangkat Allah. Dua, kesaktian sama-sama bergelar Al-Masih. Dajjal, Masih Dajjal, Isa Al-Masih. Sama saktinya, cakap ibarat jurus tuh sama. Sikung jurus kuda, sikung jurus kedangan. Ada ini kata sikung jurus kuda, sikung jurus nyamuk. Kalau kegagalan sama kesaktian Dajjal dengan Nabi Isa. Atau tapi ulun kalau bertemu Dajjal baik mudah naik anak cucu benar ya lagi. Ini amun bahakunan lah dipilih lah. Tapi Yajus Majus itu belakangan. Hakun bertemu Yajus Majus karena sebelum kiamat hakun bertemu Dajjal. Ulun pribadi memilih hadir Yajus Majus. Kalau Dajjal beda Pak, berat. Kita tuh mengakuinya Tuhan langsung makmur, makan gancang. Kadang ngakui Tuhan bisa mati kelaparan seperanakan, berat. Kita nang makan dikit mantuk serangan pajar, hoi. Goyang dapat duit, ya. Apalagi ketemu Dajjal di pohongan berkatain, nah mengakui Dajjal Tuhan makmur. Karena mengakui kering, mati kelaparan, berat Pak. Kalau Yajus Majus beda, hantuk prek, beriman gak kafir, hantuk terus ini mau makan manusia. Itu bedanya, ada masalah iman di sini. Makanya kita berdoa mudahan jauh dari fitnah Dajjal. Nah, karena disebut Masih Dajjal. Nah, lalu Islam apa ada? Itu jam tuh laju tuh, laju 2 menit. Nah, pian balung-balung ulun bebuihan. Mbak Ampih ini sama aja amplopnya. Ini jangan beragap lah, amplopnya ada hilang. Hari raya ulun di sini, hari raya ulun di sini. Ya, ibu-ibu siapakan sapu tangan. Ada pesan udah yang lebih ingusan. Lalu nih hari raya parah, hari raya parah. Mungkin ya Rabu lah kemungkinan kalau 29 kalau nyana Kamis. Ada mungkin Jumat. Kecuali bubuhan nak kasih lahu otak nang rambut habang lah. Ada nang ditikik baju jubah hirang, nang bubuhan enam sebelah. Mau padanya itu bulan hari raya. Ada Rabu Kamis gitu aja sudah. Nah, biasanya kita kalau ziarah kubur itu kan Rabu Selasa, jelas. Kalau harinya raya Selasa, Senin telah. Nah, ubah hadisnya ada man zarah, siapa yang ziarah kubur akan kubur abawaihi, kubur abah keduanya, abah namanya au ahadima, abah namanya au ahadima, atau salah satu di antara dua, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, karena baran, maka terhitung orang itu bakti lawan kuitan. Di hadis yang lain mengatakan ka'ajri umratin, seperti pahala berumroh. Ini semua sekarang lihat, jangan Selasa. Karena ada hadisnya Selasa. Makanya orang tuh hari kena wazirah, apa yang dilakukan orang tuh hari malam Jumat bertahlir ke kuitan. Apa hakikat bertahlir? Terhitung bakti. Yang kedua, terhitung pahala berumroh. Wah, makanya itu jangan untuk disebut umrah. Itu tapi di umrah. Kenapa jadi menghitung benar? Hidup ini Pak jangan terlalu hitung. Jangan. Contoh, gaji 1 juta. Nah, gaji 1 juta. Si bujang nih, lalu hendak kawin, gaji 1 juta sebulan. Sewa bida 400.000. Sampai aja selamat lagi. Sini berjamaah ya, salah. Ingat Rona, jamaah lah ya. Kena imamnya Heri. Mana Heri nih? Heri dia pegawai untuk belum lah. Nah, ini 7 tahun di luar Bandung Jakarta. Ini anak ulun nih kadang jadi tuan gurunya. Ini dulu pengawasinya di Jakarta. Jadi nang mana yang akan menurunkan sinyal WiFi itu ini. Makanya ketahuannya di lokasi itu banyak apa? Dibuka TikTok ya. Ini juga orang Heri, ini anak Heri. Ini juga orang Heri, maksud ulun gitu lah. Salah Heri busnya. Insya Allah sini buka Pak Banjarmasin Sungai Nilo Kampung Melayu. Ini kami
ini sudah on air di Tanjung. Rencana habis raya mungkin Marabahan. Nah, ulun pilih di sini karena ulun nyaman nonton di sini orangnya. Di sini orangnya luar biasa, pamurihingan nang katoh. Ulun anak lah, alhamdulillah pinanya ada jadi tuan guru yang ada bapak, mudahan dunia jadi agama gitu aja. Dan yang pertama dosennya di Telkom. Jadi bilang aur dunia, jangan bapak dunia untuk agama daripada agama untuk dunia ya kalau lah. Nah, nih dunia bateh. Kisah-kisah untung akan yang 1 juta tadi nah, berduit 1 juta lah, berduit 1 juta, 1 juta sebulan hendak kawin begitu bidang 400. Gila, kuta 50.000 dua ada TV ini, itu murah bener tuh. Kenapa main TikTok aja kawin on YouTube? Ini apalagi beginian nih ketujuh bener belanja nih wadiano di Shopee, gila. Berapa ini ke belanja? Diskon. Nah, lalu kemudian yang ketiga nih, hitung wedding berapa? Kalau berhitung kayak gitu, kan jadi kawin. Percaya jangan jadi kawin. Yang mana ini dia belum kawin lagi. Nah, ada jadi kawin berhitung dunia. Masukkan wakawakal ala hayyil ladilah yang bertawakal kepada Allah nang hidup yang kada kematian. Nah, begitu bertawakal, gaji itu 1 juta, mudahan cukup. Insya Allah cukup. Cuma ada juga orang yang kada berhitung, nekat hidup. Gaji 500, ini 4 tuh bahlul, sudah. Ada berhitung sama mantan di sini berapa jujuran? Ini 50. Hah? 20. Mau murah ya ulun. Padahal 50 sini. Jujuran 20. Hendak pengantin di gedung susu ada belampu manusia tuh. 20 tuh ujang kan? Bila anak tiga diskon 70% lah. Nah mudahan lah, nang bujang-bujang lakas kawin. Nining pun Pak Amin apa juga. Amin juga. Mudahan lah kita berataan di sini lah. Mahimong benerun buhan piannya. Mudahan utang lunasan habis. Nah mudahan kita berataan orang sini. Masya Allah, ulun kebaca lawas lah. Bahkan dulu, ada lurahnya dulu. Waktu pertama mau ulah nih, ulun sudah dibiak. Lurahnya dulu bisa sengok. Bapak bawa mobil carry bahari. Ketuanya ada ingat ulun. Lain Yuni Kelana sebelum Yuni Kelana, Yuni Kelabuk sebelumnya tak. Mbak Yuni Kelana ulun patuh juga. Banjar TV dulu saat tempat. Lagu Unda, awai laki di sini. Arwah lah. Nah, jadi pernah sini ulun sudah lawas. Ulun sering dulu bacaan 9394 lewat sini ke Tanah Belayung. Ancak ini bawa putar. Jadi dan pian ini pinanya asal muasalnya orang Kalayan juga. Karena ulun lahir di Kalayan. Ini karena Sungai Guring. Karena kalau top banyak orang Guring. Ialah manakib lokasi pahol ulun. Nah, sini Sungai Guring karena mbah kebakaran di Tiong hanya pindahan ke sini. Nanti catatlah dalam sejarah biografi lokasi. Dingarani Prona karena sertifikatnya Prona, yalah. Ada mengira bang sih tanah larang-larang leh. Kuburan yang dijual bubuhannya, ini harus turun pada anak cucu ya. Nah, jadi maksud kemudahan biarlah murah rezeki habis, yalah. Nah, mudahan sehat berataan. Hari raya kita bertamu pula. Ya, siapakan sapu tangan kalau kehimusan. Belum sudah memandahkan ada salah ulun. Nah, mudahan ada berkat, ada manfaat, minta halal, minta ridho. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi zidna 'ilma wa rizqna fahma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.